استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وجميع أرواح الأولياء والصالحين عليهم ما كانوا وأينما حلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها، وإلى أرواح جميع الأولياء في هذه البلدة خاصة وفي سائر بلدان المسلمين عامة، أن الله سبحانه وتعالى لا يحرمنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، ويدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وأخلاقنا في أخلاقهم، ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذه الجلسة المباركة على من نوى سلفنا الصالح وعلى من نوى شيوخنا وعلى من نوى قطب الزمان، إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي العزة والجلال الذي أمرنا بإخلاص الأعمال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو القوة والكمال، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الموصوف بالجمال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المظلل بالظلال، وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه الناجين من الضلال. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali memberikan kita nikmat, anugerah, taufik, hidayah dan inayah, sehingga kita bisa kembali dapat berkumpul pada malam hari ini di majlis yang mulia ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, orang tua kita, anak cucu kita, nenek datuk kita, guru-guru kita, seluruh keluarga kita, jiran tetangga kita, dan seluruh dosa kaum muslimin dan muslimat diampuni Allah batin seumur hidup. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan keharimbaan junjungan kita baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Mengulang pelajaran kita masih di halaman 3. Dan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa 3 bingkisan dari langit waktu Mi'raj. Yang pertama, salat 5 waktu. Yang kedua, ayatul Baqarah. Yang ketiga, maghfirah untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Karena sholawat ini adalah kesugihan kita. Kesugihan kita baik di ketika kita masih hidup, lebih-lebih lagi di ketika kita sudah meninggal dunia. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man aktsara minas salati alayya fi hayati, amara Allahu jami'a makhluqatihi ay yastaghfira lahu
ba'da mautih. Dari Nabi Muhammad, siapa saja, laki-laki kah, bini-bini kah, dia memperbanyak sholawat kepadaku di ketika semasa hidupnya, amarallahu jami'a makhluqati, niscaya Allah Ta'ala menyuruh akan sekalian makhluknya, ayyastaghfiru lahu ba'da mautih, untuk memintakan ampun baginya setelah wafatnya. Jadi siapa saja yang di ketika semasa hidupnya, ini yang ketujuh memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, ini yang ketujuh hadir ke majlis sholawat, ke majlis maulid, ke majlis burdah, ke majlis dalail semasa hidupnya, nanti di ketika ini meninggal dunia, Allah perintahkan seluruh makhluknya, bahkan binatang-binatang, bahkan ikan yang ada di dalam banyu, untuk memintakan ampun kesendinya setelah wafatnya. Disebutkan di dalam kitab Bustanul Wa'izin, ada kisah. Ini kisah dialami oleh Syekh Abdul Wahid bin Yazid. Syekh Abdul Wahid bin Yazid ini suatu ketika beliau berangkat haji. Mudahan kita inilah jangan dimatikan Allah Ta'ala kecuali sudah berhaji dan umrah berkali-kali. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi Syekh Abdul Wahid bin Yazid ini, di ketika beliau berhaji, kebetulan beliau tapaimbai dengan seorang rajul, dengan seorang laki-laki, yang mana laki-laki ini setiap kalinya berdiri, setiap kalinya berduduk, setiap kalinya berjalan, setiap inya melakukan apa aja, mengambil apa aja, di ketika inya tawaf, di ketika inya sa'i, bahkan di ketika inya berwudu, membasuh muha, membasuh tangan, menyapu kepala sampai membasuh batis, yang dibacanya adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat saja. Apapun yang digawinya, sholawat. Di ketika tawaf, sholawat nang dibacanya. Padahal masing-masing tempat itu ada aja doanya. Di ketika putaran pertama, ini doanya. Putaran kedua, ini doanya. Putaran ketiga, ini doanya. Di ketika pintangan Hajar Aswad, ini doanya. Pintangan Rukun Yamani, Rukun Iraqi, Rukun Syami, ini doanya. Di ketika sa'i, ini doanya ulama mulahakan. Tapi si pemuda ini yang dibacanya sholawat aja lawan Nabi Muhammad. Apapun yang digawinya, bahkan ketika berwudu, membasuh muha, membasuh tangan, sholawat aja. Padahal masing-masing ada aja doanya. Ini memang nilai sholawat ini istimewa. Sholawat ini menempati doa. Sholawat ini menempati zikir. Sholawat ini menempati istighfar. Dan sholawat ini menempati doa-doa yang kita kada hafal. Kita kada hafal ratan membasuh muha berwudu, kada hafal nang doa membasuh muha, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, kada hafal. Ganti dengan sholawat. Membasuh tangan kada hafal kita doanya, ganti dengan sholawat. Menyapu kepala kita kada hafal doanya, ganti dengan sholawat. Karena sholawat itu menempati doa, menempati zikir, menempati istighfar, menempati doa-doa yang kita kada hafal. Hendak masuk WC kada hafal juga doanya, bisa juga dengan sholawat. Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bisa juga. Bahkan nila ketika hendak berhubungan dua laki bini, kita kada hafal juga doanya nang apa itu doanya tuh? Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana, kada hafal juga. Bisa diganti dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, jenang laki, jenang bini, Allahumma sholli alaihi. Nah, bisa diganti dengan sholawat. Ini istimewa sholawat ini, menempati doa, menempati zikir, menempati istighfar, menempati doa-doa yang kita kada hafal. Jadi si laki-laki ini
apapun yang digawinya, yang dilakukannya, yang diambilnya, pasti bersolawat lawan Nabi Muhammad. Jadi Syekh Abdul Wahid bin Yazid ini penasaran. Betakun sidin, wahai rajul, wahai pemuda, kenapa ikam jadinya ikam baca solawat saja? Aku lihat ketika tawaf, ketika sa'i, ketika berwudu, ketika melakukan apapun nang ikam baca solawat saja lawan Nabi Muhammad. Kerimut muntung ya kah? Ya isinya solawat lawan Nabi Muhammad. Lalu sekalinya si pemuda ini berkisah, wahai syekh, wahai guru, ulun berangkat haji ini sebenarnya ulun kada sorangan. Ulun beimbai lawan abah ulun, beimbai lawan arwah abah. Cuman di ketika ulun berangkat haji, abah ini sudah memang ada haritan, ada penyakit sakit-sakitan. Lalu dibawa musafir ulang. Apalagi musafir bahari kada kayak musafir ini bang. Kita nyaman tunak berpesawat ya kah? Bahari seadanya, bakapal, bakuda, baunta. Kita ini namanya musafir nyaman. Duduk di mobil kawa guring, cobaan di unta kawalah guring, takipai, ya kan? Ada kawa guring, lapah musafir bahari, lapah. Laqad laqina min safarina hadza nasaba, jadi Nabi Musa, lapah musafir itu lapah. Jadi kami guru istirahat di suatu tempat. Abah di Kagaringan juga sudah inilah istirahat kami, bermalam kami di situ. Bermalam kami di sana. Sekalinya karena kami ini kelelahan luar biasa, akhirnya ulun guru itu guring. Sekalinya di dalam guring itu tiba-tiba ada nang menggarap ulun, datang suara nang kadada orangnya. Ya rajul, qum, inna walidaka qad mat. Wahai rajul, wahai pemuda, bangun. Itulah abah ikam mati. Abah ikam mati. Dan sungguh telah berubah wajah abah ikam menjadi hitam kelam karena dosanya. Di ketika itu langsung terbangun si pemuda ini tadi takajub. Sekalinya diitihi abahnya, sekalinya dasar meninggal dunia, dan berubah wajah abahnya menjadi hitam kelam karena dosanya. Uma menangis benar nang anak, menangis benar. Macam-macam sudah gurwai ulun babacaan, baca Yasin, baca ini itu. Sekira abah ini na diampuni, sekira abah ini na berubah ulang wajah sidin menjadi kaya asal. Hendak minta patak di kampung orang itu supan juga. Kenapa? Ketahuan orang bahwa abah ini na orang na ahli maksiat, sampai berubah wajah abah menjadi hitam kelam, lalu menangis. Akhirnya si pemuda ini pun taguring dihiga jenazahnya abah. Rupanya di ketika guring itu si pemuda ini pun bermimpi. Jadi sidin datang buruai di dalam mimpi ulun itu 4 orang laki-laki hitam berdiri di bagian kepala abah. 4 laki-laki hitam berdiri di bagian batis abah. 4 tambah 4, 8 orang yang hitam berdiri mengelilingi abah, dan seberataan ada membawa cecatuk kasan memukul abah. Di ketika mereka hendak memukul abah, ulun menangati, jangan dipukul abah ulun, jangan dipukul abah ulun. Kada kawa jua ulun burai menangati. Di ketika mereka hendak memukul lawan abah ulun, tiba-tiba jaa rajulun jamilun, datang seseorang laki-laki yang sangat indah, yang sangat elok rupanya. Lalu si laki-laki ini berucap lawan yang berdelapan laki-laki hitam itu, tanahau anhu, ba'alih kalian, berjauh kalian. Lalu yang 8 orang itu pun langsung berjauhan. Lalu laki-laki yang indah rupanya itu mendekati lawan abah ulun. Lalu beliau memusut wajah abah ulun, langsung berubah yang asalnya hitam pekat menjadi wajah abah ulun putih bercahaya. Umah himungnya ulun luar biasa.
luar biasa kehimungannya. Lalu di ketika laki-laki yang bungas itu hendak bundik, lalu ulun cegah, pian ini siapa? Pian ini siapa? Kenapa pian jadi menolong abah ulun? Terima kasih banyak pian sudah menolong lawan abah ulun. Lalu laki-laki yang bungas ini pun berucap, Ana Muhammadun sahibul Quran. Ana Muhammadun sahibul Quran. Aku adalah Nabi Muhammad, sang pemilik Al-Quran. Mendengar Nabi Muhammad yang datang, langsung si pemuda ini pun meragam lawan Nabi Muhammad. Terima kasih ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah, pian sudah menolong abah ulun. Ya Rasulullah, kenapa pian jadi menolong abah ulun? Abah ulun orang yang ahli maksiat. Buktinya belum lagi dipatak abah ulun sudah berubah wajah sidin, berubah menjadi hitam kelam. Kenapa pian jadi menolong abah ulun? Lalu Rasulullah SAW menyebutkan, bujur abah ikam di ketika hidupnya macam-macam maksiat yang digawinya. Cuman abah ikam ini ada memiliki keistimewaan. Setiap inya hendak guring, inya pasti bersolawat lawan aku 100 kali. Setiap malam, kada guring inya di malam hari, kecuali inya sudah bersolawat lawan aku. Dengan berkat karamat solawat yang inya baca setiap malam, aku datang memberikan syafaat untuk inya. Berkat karamat solawat. Cucuk dan Nabi Muhammad inilah, Man aktsara minas sholati alayya wajabat lahu syafa'ah wa in kana musrifan ala nafsih. Siapa saja yang memperbanyak bersolawat kepadaku dan Nabi, niscaya dia pasti akan mendapatkan syafaatku sekalipun ia banyak berisi dosa. Pasti dan Nabi Muhammad. Para ulama mengatakan, apa yang sepaling kurang memperbanyak solawat di dalam sehari semalam? Para ulama berbeda pendapat tentang paling sedikit memperbanyak solawat kepada Nabi. Ada pecah dua. Yang pertama menurut ulama fikih. Menurut ulama fikih, sepaling kurang bersolawat kepada Nabi Muhammad di dalam sehari 300 kali. 300 kali. Lamunya kurang pada 300 kali, ujar ulama fikih, itu belum memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian yang kedua, menurut ulama tasawuf, menurut bubuhan wali-wali, bubuhan ahlul hikmah, ahlul kasyaf wal ayat. Nah, ujar bubuhan ahlul tasawuf, sepaling kurang memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad di dalam sehari ialah 1200 kali. Lamunnya kurang pada 1200, itu belum memperbanyak lagi jasiden. Jadi terserah aja hendak pilih nang mana, hendak nang taringan. Menurut ulama fikih 300 kali sepaling kurangnya sehari. Hendak mengumpati ulama tasawuf, terbagus lagi 1200, ya kah? Tapi kita orang awam ini yang minimal nang mengumpati ulama fikih dulu 300 kali, mudahan kena mencapai benaik ke 1200 kali. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah salawat ini pang sangat menyugihakan lawan kita. Soalnya kita kada kawan mengharap lawan amal-amal kita. Yang paling kita harapkan nanti di padang mahsyar di hari kiamat adalah syafaatnya baginda Nabi Muhammad. Amal kita ini beramal. Cuman amal kita ini sedikit. Arti sedikit itu kita paling menggawi nang wajibnya aja. Nang sunatnya kita raja pengoler. Senonoh kita menggawi nang sunat-sunatnya itu din kada banyak, jauh bandar dibanding lawan orang-orang bahari. Ditambah pulang amal kita ini sudah sedikit, bercampur ujub pulang, bercampur riya pulang, bercampur sum'ah pulang. Kita sembahyang jungkang ruang. Cuman sembahyang kita mahayabang mahayal kemana-mana kan? Kita berzikir muntung la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuman hati ini mahayabang kemana-mana kabukahnya.
Apa yang kita harap daripada amal kita? Amal kita sudah sedikit, kada ikhlas habulah. Kadang-kadang kita mengharapkan amal kita, cuman yang paling kita harapkan adalah kita untung, kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Kita berisi Nabi Muhammad. Kita berisi Nabi yang sangat luar biasa dicintai Allah Ta'ala. Nabi Muhammad lah harapan kita. Wajhukal maimunu hujjatuna yawma yatin nasu bil hujaji. Wajhukal maimun, wajah engkau ya Rasulullah sungguh indah luar biasa. Hujjatuna, pianlah ya Rasulullah hujjah kami yang akan memberikan penolong bagi kami. Pianlah yang akan menolong kami, harapan kami yauma ya'tin nas bil hujaji, di hari yang dimana datang manusia-manusia dengan membawa hujjah meminta pertolongan. Pianlah hujjah kami ya Rasulullah. Mudahan kita ketujuan perbanyak sholawat. Dengan sholawat inilah yang akan menyugihkan lawan kita. Salatullah ala Muhammadin ghaniyatun li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sholawatnya Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad itu sangat menyugihkan benar lawan Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad jadi sugih? Karena Allah Ta'ala telah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allah Ta'ala bersolawat kepada Nabi Muhammad itu sangat menyugihkan benar lawan Nabi Muhammad. Andai kata seluruh makhluk kadang yang bersolawatnya lawan Nabi Muhammad, tapi Allah Ta'ala bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu sudah sangat menyugihkan benar lawan Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad sudah sugih. Nabi Muhammad sini sebenarnya kada berhajat lawan solawat kita. Kita yang sangat berhajat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah sugih, Allah Ta'ala yang bersolawat lawan Nabi Muhammad. Sugihnya Nabi Muhammad luar biasa. Sini kada berhajat lawan salawat kita. Kita yang sangat berhajat bersolawat lawan Nabi Muhammad. Kenapa kita harus bersolawat lawan Nabi Muhammad? Kita supaya kita ini terdapat sugih berkatnya Nabi Muhammad. Dengan solawat yang kita baca kepada Nabi Muhammad, kita akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala berkatnya Nabi Muhammad. Kita akan mendapatkan rahmat yang banyak berkatnya Nabi Muhammad. Jadi kesugihan itu kembalinya ke kita. Nabi Muhammad sudah sugih, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, yang sugihnya itu ke kita. Du'aun lil ghair, du'aun li nafsi hakikatan. Kita mendoakan lawan orang lain, itu hakikatnya adalah kita mendoakan lawan diri kita sendiri. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, kita untungnya itu kembalinya ke kita. Sini kada berhajat lawan solawat kita. Kita yang berhajat bersolawat lawan Nabi. Contoh aja inilah nang kaya abah guru sekumpul. Kira-kira abah guru sekumpul sidin sugih kada dikubur. Sugih sidin dikubur. Kalau usah kita pandang di ketika sidin hidup, ketika sidin meninggal dunia aja nah. Kayak apa amal jariah sidin? Abah guru sekumpul sidin berisi musolla ar-raudhah. Berapa banyak orang yang sembahyang di sana? Berapa banyak orang yang beribadah di sana? Berapa banyak orang yang umpat maulidan, umpat dalailan, umpat burdahan di sana? Abang berusaha kumpul dapat juga transparan pahalanya. Apalagi namanya haulan. Jutaan manusia yang hadir menghauli sidin, itu transparan pahalanya mengalir kepada abang berusaha kumpul. Sugih kada sidin, sugih. Abang berusaha kumpul sidin berisi sekolahan Darul Ma'rifah. Berapa banyak nang sekolah di situ, berapa banyak guru nang mengajar di situ. Hari-hari di sana orang sekolahan menuntut ilmu. Itu terus-terusan setiap hari mengalir pahalanya kepada abang berusaha kumpul. Ditambah lagi sidin berisi anak Abah Amin, Abah Hafiq. Setiap amal ibadah anak sidin mengalir juga kepada sidin. Ditambah pulang abah guru sekumpul bisi murid puluhan ribu.
Puluhan ribu ini nang murid-murid sidin mengamalkan ilmu sidin, dapat juga sidin transparan pahalanya. Belum lagi murid ini mengajarkan ilmu sidin pulang. Allah karim, magidnya sugih. Itihi aja kan ulama-ulama nang di daerah kita di manakah ternyata murid apa guru sekumpul. Guru Zuhdinya kah, guru Udin Samarindanya kah, guru Kapu Kandangannya kah, guru Serazinya kah, bahkan guru Bakhitnya kah, siapakah ternyata muridnya apa guru Sakumpul, guru Danaunya kah. Murid ini mengajar pulang, dapat pulang apa guru Sakumpul transparan pahalanya, sugih kada sidin dikubur, sugih. Kira-kira lamunnya kada kita kirimi Fatihah sidin, kada kita kirimi Yasin sidin, kada kita arwahi, kada kita hauli nah sidin, kira-kira sidin sugih kada sudah dikubur? Sugih sidin, ya kan? Sidin sebenarnya kada berhajat lawan kita hauli, sidin kada berhajat. Sidin kada berhajat kita kirimi Fatihah, sidin kada berhajat. Cuman kita yang sangat berhajat lawan sidin, kita yang sangat berhajat mengirimi Fatihah sidin, kita menghauli sidin, kita yang berhajat. Kenapa? Soalnya dengan berkat kita menghadiahi sidin, kita terumpat sidin, terumpat sugih berkat sidin. Berkat kita menghadiahi sidin, dosa kita diampuni, kita mendapat rahmat yang banyak, kita mendapat syafaat sidin. Jadi untungnya itu kembalinya ke kita. Kembalinya ke kita. Bahkan disebutkan inilah di dalam kitab Risalah Qusyairiyah. Nah, di dalam kitab Risalah Qusyairiyah itu disebutkan ada seorang Nabbash. Nabbash ini tukang tabuk kubur. Ini ada Nabbash, ada Hafar. Lamunya Hafar ini tukang tabuk kubur, cuman tujuannya untuk memasukkan mayit, memasukkan jenazah ke dalam kubur, tukang gali kubur. Nah, Nabbash ini tukang gali kubur juga, cuman tujuannya apa? Untuk menyuntan kain kafan si mayit. Nyuntan kain kafan, entah kajian apa kan apakah. Lalu si Nabbash ini supaya kada ketahuan inya ni pacang jadi maling kain kafan, ini umpat jua menyembah yang akan jenazah si mayit tadi. Sakalinya setelah inya menyembah yang akan mendoakan Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, yang mati ini sekalinya mayitnya bini-bini. Lalu setelah dipatak, sekalinya malamnya harau ditabuknya kubur tadi. Ditabuknya kubur tadi. Ketika inya hendak mengambil kain kafan si mayit itu, sekalinya kada disangka mayit yang dibungkarnya itu sekalinya wali min awliyaillah, waliullah ta'ala sekalinya. Ketika inya hendak mengambil kain kafan si mayit, tiba-tiba datang suara nang kada orangnya. Subhanallah, ada seorang laki-laki yang sudah diampuni dosanya hendak mengambil kain kafan wali. Subhanallah, ada seseorang laki-laki yang sudah diampuni dosanya hendak menyuntan kain kafan wali. Takajudnya di dalam kubur mendengar suara itu, dosaku diampuni kah? Dosaku diampuni kah? Dengan sebab apa dosaku diampuni? Dengan sebab ikam umpat menyembahyangkan waliullah. Nih jenazah yang hendak ikam ambil kain kafannya ini sekalinya waliullah ta'ala. Ternyata dengan berkat menyembahyangkan wali, dosanya diampuni. Setelah itu si Nabbash ini pun taubat situ sini. Ternyata apa? Ternyata dengan kita menyembahyangkan wali, kita mendoakan wali, kita mengirimkan hadiah kasan wali, ternyata untungnya itu ke kita. Dengan berkat mereka dosa kita diampuni, kita mendapatkan rahmat yang banyak. Artinya ujungannya itu ke kita. Ujungannya ke kita. Ya, doa kita ketujuh bersolawat lawan Nabi Muhammad supaya kita sugih, supaya kita sugih.
Bahkan nila ada disebutkan di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Nah, di dalam kitab Irsyadul Ibad itu ada kisah manamat, kisah mimpi. Apa kisahnya? Ada orang soleh, yang mana orang soleh ini beliau kada guring di malam hari kecuali sudah memperbanyak sholawat lawan Nabi Muhammad. Jadi sini setiap hendak guring bersedia sudah tasbih, nah para pengguringan sidin nah sudah setiap malam sidin setiap hendak guring pasti sidin memperbanyak sholawat lawan Nabi Muhammad sampai sidin tak guring. Salawat aja lawan Nabi Muhammad setiap malam bertahun-tahun sidin amalkan. Sekalinya suatu malam beliau bermimpi didatangi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Datang Nabi Muhammad ke rumah sidin. Imtala abaituhu nuran, sehingga rumah sidin berubah dengan cahaya, bercahaya luar biasa dan harum semerbak luar biasa. Datang Nabi Muhammad ke rumah sidin dan masuk ke kamar sidin sehingga menampur bau harum di kamar sidin. Lalu Nabi Muhammad berucap lawan laki-laki tadi, hati kasini kasini. Mana muntung yang katujuh sholawat lawan aku tuh mana? Kasini. Mana muntung yang katujuh sholawat lawan aku? Kasini, disini kasini. Aku hendak mencium muntung orang yang katujuh sholawat lawan aku, ya Nabi. Saking himungnya Nabi Muhammad lawan orang yang ketujuh bersolawat lawan sidin. Lalu ketika Nabi Muhammad hendak mencium aku supat, aku palingkan wajahku sehingga Nabi Muhammad mencium pipiku. Di ketika ikut itu juga aku langsung terbangun jasidin. Menangis aku jasidin, kehimungan luar biasa karena pada malam ini aku bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rumah sidin ini pun mencium menampur bau harum luar biasa, tanda Nabi Muhammad bujur-bujur datang ke rumah sidin. Dan selama 8 hari jasidin pipiku ini bau harum luar biasa, bekas ciuman Nabi Muhammad di dalam mimpi itu. Allah karim, berkat karamat sholawat, berkat karamat sholawat. Ada nilah kisah seorang orang ini orang yang ahli hadis. Sidin orang soleh, sidin ahli hadis, sidin banyak menyusun kitab. Yang mana orang soleh ini setiap menemui namanya Nabi Muhammad, beliau selalu bersolawat sallallahu alaihi. Tetamu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada menambahi wasallam. Kita kan biasanya sallallahu alaihi wasallam, bertambah wasallam. Ada sidin ini tetamu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi kada menambahi wasallam. Lalu suatu ketika beliau bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menabur sidin. Wahai rajul, wahai laki-laki, kenapa ikam sudah ketinggalan 40 hasanah di sidin. Ikam sudah ketinggalan 40 hasanah. Sayangnya, kenapa ikam jadi sampai ketinggalan 40 hasanah? Ya Rasulullah, 40 hasanah apa maksud pian? Ikam kenapa jadi meninggal setiap bertemu lawan aku? Kenapa ikam jadi tinggal wasallamnya sidin? Sallallahu alaihi aja. Kenapa jadi ikam tinggal wasallam? Apa ngalihnya jasidin? Ikam sudah ketinggalan 40 hasanah. 40 hasanah, 40 kebaikan. Ini kan kalimat wasallam itu ada 4 huruf. Waw, sin, lam, mim, 4 buting hurufnya. Setiap satu huruf itu dibalas 10 pahala. 4 buting huruf, 40 pahala, 40 hasanah. Ikam jadi Nabi Muhammad, ikam sudah ketinggalan 40 hasanah. Kenapa jadi ikam tinggalkan wasallam? Mulai saat itu juga jasidin aku kada pernah lagi meninggal wasallam. Tetamu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dulu kita nila ada belajar kitab usul hadis Rabbul Astar. Nah di situ ada disebutkan
ada ulama yang memakruhkan kita menyingkat kalimat sallallahu alaihi wasallam disingkat menjadi solam. Ini disingkat. Ini ada biar yang menyingkat sallallahu alaihi wasallam sekalinya ditulisnya menjadi solam kayak ini lah. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekalinya disingkat sidin menjadi kayak solam singkatan daripada sallallahu alaihi wasallam. Shalla lamnya Allah, ainnya alaihi wasallam. Bahkan ada juga yang menyingkat lebih singkat daripada ini. Sotwara. Jadi tetamu nama Nabi Muhammad, ya Sayyidina Muhammad. Yang tulisnya sotwara singkatan sallallahu alaihi wasallam. Ini ujar ulama makruh hukumnya. Makruh hukumnya menyingkat apa jisidin ngalihnya menulis sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya jisidin kada bersolawat apa sing nyamanan sing handapan jisidin. Ya kan kita nila namunnya menyingkat nang lain ayuha kada jadi masalah. Siapa umpamanya Udin kawin umpamanya. Lalu kakawanan empat ya kah apa nih bopotowan. Ini kawin bang kawin bopotowan bopotowan lalu si anu anak di status. Mudahan samawa ya. Ya samawa itu apa? Sakinah, mawaddah warahmah disingkat menjadi samawa. Ulun dulu pun mengira samawa itu saruan makan warak. Gawin baharing itu bang. Saruan makan warak. Nah jadi makruh hukumnya nih lah. Nah, jangan disingkat jangan. Nah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, artinya salat yang agama, az-zakatu qantaratul Islam, artinya zakat jembatan Islam. Kayak apa caranya supaya kita sembahyang itu kita khusyuk? Supaya khusyuk ini harus ada berisi perasaan yang kini. Nah, ini kita malam ini belajar sembahyang sekira khusyuk. Ini ulama melajari. Nah, ada nih lah. Nah, harus pakai rasa. Nah, supaya sembahyang kita itu khusyuk. Nah, apa yang kita rasakan? Nah, ketika sholat rasakan satu di hadapan. Nah, di hadapan. Dua di belakang. Di belakang. Kemudian yang kita rasakan yang ketiga sebelah kanan. Sebelah kanan. Kemudian sebelah kiri. Sebelah kiri. Kemudian yang kita rasakan di kaki, di batis. Nah, kemudian yang kita rasakan di atas kepala. Nah, cara sholat khusyuk. Nah, yang pertama yang kita rasakan di ketika sembahyang di hadapan. Kita bayangkan di hadapan kita itu apa? Ialah Ka'bah. Nah, Ka'bah. Bagi yang sudah pernah umroh haji ini nyaman kau membayangkan. Tapi bagi kita yang kada pernah umroh haji, nah kita kau aja kalau melihat di
foto-fotonya banyak aja orang berjual, nah foto Ka'bah ya kan. Nah kita bayangkan kita itu serasa di depan Ka'bah di ketika sembahyang. Bayangkan di hadapan di Ka'bah. Nah kemudian yang kedua di belakang. Yang kita rasakan di belakang kita itu apa? Ialah malakal maut. Nah, malakal maut. Israel. Jadi ketika kita membayangkan di belakang kita ini adalah malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel, sehingga kita merasa sembahyang kita ini adalah mungkin sembahyang yang terakhir aku. Mungkin setelah ini aku dimati. Sehingga ketika kita sembahyangnya itu kita bujur-bujur kita sembahyang. Kenapa? Karena kita merasa sembahyangku ini adalah sembahyang terakhir. Israel di belakang apa? Nah, kemudian yang kita rasakan bagian sebelah kanan kita. Nah, apa? Bayangkan surga. Nah, surga. Nah, kita bayangkan di sebelah kanan kita surga. Sehingga kita ketika sembahyang itu ada berharap ya Allah masukkan ulunna, termasuk orang-orang yang ahli kanan, ashabul yamin, orang yang ahli surga. Nah, kemudian di sebelah kiri kita bayangkan neraka. Nah, kita bayangkan neraka di sebelah kiri kita. Jadi kita takutan. Sembahyang kalau pindah namanya kada khusyuk, musyah tak kiri tak neraka, ya kah? Jadi kita sembahyang bujur-bujur khusyuk, ya kah? Muntung mengucap alhamdulillahirabbil alamin di hati alhamdulillahirabbil alamin juga, atau arti alhamdulillahirabbil alamin di hati segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ya kan, dengan khusyuknya kita itu harapan mudahan tak ke surga. Ya kan, jangan tak ke neraka. Nah, kemudian pulang di batis kita bayangkan tadian siratal mustaqim. Tadian siratal mustaqim. Nah, jadi ketika pada di hadapan kita bayangkan Ka'bah, di belakang ada malakal maut, di sebelah kanan surga, di sebelah kiri neraka, di batis kita tatian siratal mustaqim. Jadi kita harus bujur-bujur tuh, bang khusus jangan garang-garang, usia gugur pada tatian ya, takkan neraka gugur. Nah, jadi khusus jadinya. Nah, kemudian yang kita bayangkan di atas kepala ini dibagi dua. Yang pertama, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah. Yang kedua ialah balanya Allah. Bala Allah. Nah, balanya Allah. Nah, jadi kita bayangkan di atas kepala kita ada rahmat Allah, ada balanya Allah. Lamunnya kita bujur-bujur sembahyang dengan khusyuk, maka rahmat yang turun. Tetapi lamunnya kita sembahyang sembarangan, sembrono, maka bisa bala yang turun. Maka kita takutan, lalu kita bujur-bujur di dalam sembahyang khusyuk, ya kah? Hati bujur-bujur, awak kada singgarakan, mata bujur-bujur ke pesujudan, kadang miitihi ngaran tapi kawan di muka ya kada. Apalagi miitihi tulisan baju orang, jangan. Nah, bujur-bujur mata ini ke tempat sujud, kada singgarakan fokus, dan hati ini pun fokus dengan apa yang kita baca. Muntung subhanallahil azim wa bihamdih, di hati subhanallahil azim wa bihamdih juga mengumpatin apa nang dimuntung. Nah, dengan kita fokusnya itu sembahyang, kita sembahyang di hadapan merasa Ka'bah di muka, di belakang kita rasakan malakal maut, di sebelah kanan kita rasakan surga, di sebelah kiri kita bayangkan neraka, di batis kita bayangkan tatian siratal mustaqim, di atas kepala kita ada rahmat atau lawan bala. Lamunnya kita sembahyang kada mengaruan bisa bala yang turun. Lamunnya sembahyang kita bagus, maka rahmat Allah Ta'ala yang turun.
Ini cara sembahyang khusyuk. Nah kemudian kayak apa caranya sembahyang kita supaya ingat di rakaat? Kita rajin sembahyang kada ingat lagi di rakaat. Rakaat berapa dan kita dijar. Apalagi johor asar. Ya kan? Pencak bener kita nih kada ingat. Nah supaya ingat di rakaat. Nah supaya ingat rakaat sholat. Nah, yang pertama di rakaat pertama. Nah, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, nah rakaat keempat. Nah rakaat keempat. Nah rakaat yang pertama yang kita bayangkan apa? Kita bayangkan kita berada di Masjidil Haram. Nah Masjidil Haram Mekah. Bayangkan kita saat itu berada di depan Ka'bah, kita berada di Masjidil Haram. Nah, kemudian yang kedua, di rakaat yang kedua, kita bayangkan kita di Masjidil Aqsa. Ini caranya ini nangkaya perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kisah Isra Mi'raj nih. Nah, kemudian di rakaat yang ketiga, kita bayangkan kita saat itu berada di langit pertama. Nah, di langit pertama. Kemudian di rakaat yang keempat, kita bayangkan kita berada di hadratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini cara supaya kita ingat di rakaat. Kita mengambil perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad Isra Mi'raj mulai Masjidil Haram Mekah. Begitu berangkat sidin ke Masjidil Haram di Palestina. Lalu beliau naik ke langit pertama dan terus sampai ke hadratnya Allah Ta'ala. Nah itu juga sembahyang kita supaya kita ini kada lupa di dalam rakaat kita. Kita di rakaat pertama bayangkan kita saat itu berada di Masjidil Haram Mekah. Di Masjidil Haram. Nah di rakaat yang kedua kita bayangkan kita sembahyang di Masjidil Aqsa. Kemudian di rakaat yang ketiga kita bayangkan awak kita ini saat itu berada di langit yang pertama. Kemudian di rakaat yang keempat kita rasakan kita sedang berada di hadratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah namanya kita nangkai ini yang kita rasa insyaallah kita kada pacangan kada ingat lawan di rakaat. Ya kan? Mudah-mudahan kita seberatan kawal ma'amalakan. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, dikabulkan segala hajat. Mudah-mudahan kita rancak berumrah berhaji dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan anak cucu kita sampai hari kiamat solehin dan solehat. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman sempurna, Islam sempurna, akhir kalam mengucap la ilaha illallah, masuk surga bighairi hisab, berkumpul dengan Rasulullah dan wali-waliullah ta'ala ala hadhihi niyyat wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas